Ya, NU bagus. Yang nggak bagus pimpinan-pimpinan umumnya, liberal. Nah, itu jangan diikut. Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada perbedaan dari organisasi-organisasi seperti HTI, NU, Muhammadiyah, Salafi? Mohon penjelasannya Ustaz. Dan menjaga dan mengapa dari banyak orang terdekat saya jika mendengar HTI dianggap sesat? Tunggu dulu, kan ada dua. Kau buru-buru kali pun. Tadi saya dengar. Baik. Pertanyaan terakhir. Apa perbedaannya? HTI itu organisasi, bukan aliran. Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di Libanon. Apa tugasnya HTI? HTI punya visi misi untuk menawarkan dan memperjuangkan tegaknya syariah Islamiyah secara kafah. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi maunya HTI, dengar kalian. Maunya HTI, kita ini hidup dengan bingkai syariah. Perempuan berjilbab, tutup aurat. Kita bertransaksi dengan transaksi syariah. Jangan kalian beli rumah mewah-mewah KPR, riba, haram. Itu maunya HTI. Orang mencuri potong tangan, orang berzina rajam, orang bunuh dikisos balas bunuh. Bagus tidak? Bagus. Maunya HTI tegakkan syariat, tapi nanti mengancam Pancasila. Tidak, karena tugas mereka menerapkan syariah secara total, bukan mengganti Bagaimana mungkin mau ganti Pancasila, orang mereka lahir dari rahimnya Pancasila kok. Nggak bisa. Anti Pancasila itu nggak bisa. Pancasila itu didirikan oleh bapak-bapak bangsa ini, para ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Bagaimana mau anti NKRI? Mana bisa? Anti NKRI nggak bisa. Kita mau menerapkan syariah. Lalu kalau Salafi gimana Ustaz? NU itu bagus. NU itu organisasi bagus. Kalau di Indonesia, kalau di Medan ini Al-Wasliyah lah. Ya, NU bagus. Yang nggak bagus pimpinan-pimpinan umumnya, liberal. Nah, itu jangan diikut. Anti syariat. Nggak usah sebut-sebut nama lah, bahaya. Banyak yang baper. Sebut nama sikit, lapor polisi. Macam dah hebat kali kau. Muhammadiyah organisasi. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ormas bagus. Bedanya NU itu tahlilan, maulidan, yasinan, Muhammadiyah tidak. Tapi mereka sama-sama punya sumbangsih terhadap didirikannya bangsa ini. Saya singkat ya. Salafi, aduh Salafi ini memanglah. Salafi itu terbagi dua. Ada Salafi garis lurus. Contohnya Salafi garis lurus mana? Dia mengamalkan sunnah tapi tidak merasa paling nyunnah. Cukup dia amalkan sunnah tapi nggak merasa paling nyunnah. Berlapang dada dengan yang lain. Saudaranya yang di luar aliran dia dianggapnya saudara, ucapkan salam, tetap menyapa. Tidak dibid'ah-bid'ahkan, sesat masuk neraka jahanam kau. Kau celana kau nggak ngatung, neraka kau. Mana lagi? Nah, kau nggak berjenggot, jahanam kau. Enggak. Itu Salafi garis lurus. Yang lembut-lembut, Adi Hidayat, ya, Umar Mita, Syafiq Basalamah, banyaklah yang lembut-lembut. Tapi ada Salafi garis bengkok, saudara. Bid'ah, sesat, kafir. Kau makan masuk surga lo kau sendiri sana, mampus kau. Kau makan surga itu. Macam nenek moyang kau yang punya surga. Semua orang punya dalil. Yang maulid ada dalilnya, yang enggak maulid ada dalilnya. Ya udah, kau amalkan agama sesuai dalil yang kau ketahui. Damai tidak? Bersatu tidak? Ngapain ribut antara yang maulid dengan yang enggak maulid? Abu Janda ketawa. Yang kunut subuh dengan yang tak kunut subuh. Masjid ini kunut subuh enggak? Kenapa kalian dah ngantuk jawabnya? Aku aja masih semangat. Kunut subuh enggak masjid ini? Ada nggak di Medan ini masjid yang tidak baca kunut? Ada. Kalau baca kunut, bagus tidak? Sah nggak sholatnya? Ada orang sholat subuh nggak baca kunut, sah nggak?
Yang sholat subuh pakai kunut sah, yang sholat subuh nggak pakai kunut pun sah. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu bukan wajib, bukan rukun sholat. Nggak batal sholat kalian kalau nggak berkunut, orang dia bukan rukun. Yang sholat subuh berkunut bagus, yang sholat subuh tak berkunut bagus, yang tak bagus yang tidak sholat subuh. Saudara, kalian permasalahkan tuh supir-supir angkot yang nggak sholat subuh, ya, yang minum-minum tua itu. Jangan memperdebatkan yang kunut dengan tak kunut. Orang udah masuk dalam masjid mau sholat aja udah syukur. Kalian sibukkan lagi kunut nggak kunut, si tolol yang malang. Kunut subuh itu sunnah menurut mazhab Syafi'i, tapi tidak disyariatkan menurut mazhab Hanbali. Dua-duanya punya dalil. NU berkunut, Muhammadiyah tidak. Dua-duanya punya dalil. Yang nggak punya dalil itu yang nggak sholat, bangkong dia pagi-pagi. Tapi tadi pagi kita sholat subuh agak telat sedikit, tapi tetap sholat subuh kami. Karena nggak dengar azan. Hotelnya kurasa itu Cina-Cina PKI itu dekat hotel itu.